Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, saya Bu Sofi. Kebetulan saya di sini memberi materi MPLS tentang tata krama siswa SMK Palapa tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anak sudah mengenal apa tata krama itu. Ya, tata krama adalah sikap sopan santun. Mungkin anak-anak sudah pernah diajarkan mulai dari kita lahir sampai kita masuk dunia pendidikan, sampai mulai TK, SD, SMP, itu juga kita diajarkan tata krama. Di sini tata krama dibagi menjadi dua, yaitu satu, tata krama bergaul dengan guru dan teman. Yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru. Bagaimana kita bergaul dengan Bapak dan Ibu guru? Contohnya, satu, menyapa dan mengucapkan salam bila bertemu dengan Bapak Ibu guru atau staf TU SMK Palapa, baik berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, ketika anak-anak ingin ada keperluan dengan Bapak dan Ibu guru, mengetuk pintu, mengucapkan salam ketika memasuki ruang kantor, ruang kelas, dan menjelaskan keperluannya. Lalu yang ketiga, berkata dan bersikap sopan bila berbicara dengan Bapak Ibu guru atau TU, tidak memotong pembicaraan guru bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu. Jadi seperti ini anak-anak, maksudnya tidak memotong pembicaraan ketika anak-anak melihat Bapak dan Ibu guru mungkin sedang berbicara, tapi anak-anak kebetulan butuh untuk segera karena memang harus didahulukan, maka anak-anak boleh mengatakan, minta maaf dulu, mohon maaf Pak, ini saya perlu dengan Ibu dulu, ya, ada keperluan sebentar Bu, ngapunten mengganggu, seperti itu contohnya. Lalu bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyaut dan mendatangi guru serta melaksanakan perintahnya. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu guru mungkin memanggil, Ani, tolong kesini sebentar. Anak-anak segera datang dan menanyakan, iya Bu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, seperti itu sikap yang baik. Lalu anak-anak tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional, berkata kotor, menjelek-jelekan guru dan staf ini. Berkata kotor dan menjelek-jelekan ini bukan hanya tidak boleh kita lakukan, baik kepada guru maupun staf TU. Di rumah juga seperti itu, ya, tidak boleh berkata kotor atau menjelekkan. Lalu sekarang adalah bergaul dengan sesama siswa. Anak-anak di lingkungan sekolah, anak-anak tidak hidup sendiri, anak-anak bergaul dengan teman-teman, dan di sini pun kadang kita terjadi gesekan, ya. Nah, supaya anak-anak tidak terjadi gesekan dengan temannya, maka harus ada triknya. Triknya apa? Satu, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Jadi tidak ada, walaupun anak-anak istilahnya punya kakak kelas, maka anak-anak juga harus bersikap sopan dengan kakak kelasnya. Begitu juga dengan adik kelas, tetap harus disayangi. Lalu saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Di sini misalnya teman mengalami kesulitan, maka kita yang tahu, kita harus segera menolongnya. Lalu yang ketiga, menjaga perasaan teman, tidak membuli. Membuli itu maksudnya apa anak-anak? Misalnya membuat seseorang menjadi merasa terpojok. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Lalu bila bertemu teman, saling menyapa, ya. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi anak-anak juga misalnya di luar sekolah, lingkungan sekolah, ketika bertemu dengan teman-temannya juga harus saling menyapa, ya. Lalu mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Anak-anak, kalau misalnya kita melihat teman kita ada yang berperilaku tidak sopan, maka anak-anak boleh mengingatkan dengan cara yang sopan. Mengingatkan, tolong jangan sampai bersikap tidak sopan. Ataupun juga jangan sampai melanggar tata tertib sekolah. Tiap sekolah punya aturan sendiri. Nanti juga akan diberikan apa saja tata tertib di SMK Palapa. Lalu tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Contohnya bagaimana? Ketika anak-anak ingin meminjam pulpen ataupun meminjam buku, maka anak-anak harus minta izin dulu ke temannya. Walaupun misalnya temannya tidak ada tempat, ya kita harus tetap izin, ya. Yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias.
anak-anak, ini adalah aturan biasanya masuk di dalam tata tertib sekolah, yaitu satu, berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Nanti anak-anak ada waktu tersendiri kapan harus memakai seragam terpal, kapan harus memakai seragam olahraga, kapan harus memakai pakaian putih abu-abu. Lalu menjaga aurat terhadap guru dan sesama siswa. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Ya. Maksudnya tidak boleh memakai perhiasan. Ini adalah perhiasan yang terlalu mencolok. Contoh memakai untuk perempuan, memakai gelang sampai bergombol ataupun cincinnya sampai penuh, itu memang tidak diizinkan ya, supaya tidak menarik perhatian. Tidak boleh bersolek, berdandan, memakai parfum yang berlebihan. Siswa tidak boleh memakai tato atau tato permanen. Siswa tidak boleh menulis atau mencoreti warna pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Siswa hanya diizinkan memakai pakaian seragam olahraga ketika jam pelajaran. Lalu yang keempat ini adalah apa akibatnya jika kita melanggar tata krama. Di sini ada tahapannya, tidak harus bahwa anak-anak itu langsung dipulangkan, tidak. Tapi siswa yang tidak menaati tata krama karena dianggap kurang ajar akan diberikan satu, peringatan secara lisan. Lisan ini apa? Ditegur langsung. Lalu akan diberikan peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tebusan kepada orang tua atau wali murid peserta didik. Lalu kadang orang tua juga dipanggil. Atau kalau memang masih tetap melanggar peraturan, maka tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau skorsing, dan dikembalikan kepada orang tua atau wali atau dikeluarkan dari sekolah. Jangan sampai anak-anak melakukan atau melanggar aturan yang berlaku di SMK Palapa. Lalu materi yang selanjutnya adalah nasionalisme. Apa nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai tanah air dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. 3 hal yang diperlukan dalam nasionalisme. 1. Mengembangkan sikap toleransi. 2. Memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 3. Mencintai produk buatan Indonesia. Di sini sudah jelas anak-anak, nasionalisme, rasa nasionalisme itu harus kita miliki. Jangan sampai kita terjajah karena kita tidak jangan sampai kita dijajah karena kita tidak memiliki rasa nasionalisme. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum penutup, anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti anak-anak bisa jawab. Pertanyaan yang pertama, 1. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Yang kedua, sebutkan macam-macam tata krama yang tadi sudah Bu Sofi sebutkan. Ketiga, sebutkan contoh rasa nasionalisme. Anak-anak juga bisa menyebutkan lebih dari 1. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.